Syaratnya sholat harus pakai baju suci dan lumpur bukan najis. Pertanyaan yang bagus supaya orang faham. Lumpur bukan najis. Bapak-bapak di sawah habis nyangkul, wah belepotan lumpur, sholat sah pakai lumpur. Jadi lumpur bukan najis. Itu yang kerja di bengkel nggak sholat gara-gara apa? Baju saya najis. Kenapa? Kena oli. Oli tidak najis. Baju saya kena ingus. Ingus tidak najis. Siapa bilang ingus najis? Nah ini. Jadi ada najis kan cuma sedikit. Cuma 7 yang kita sebutkan dalam kitab Toharoh, sudah lewat, nggak disebutkan di sini. Jadi boleh pakai lumpur, nggak apa-apa. Dan kita pun harus berani melakukan yang demikian. Misalnya di tengah sawah, nggak usah. Jangan sampai orang meninggalkan sholat. Ada sebagian orang itu kan sawahnya jauh ya, sawahnya di tengah. Ini kalau berangkat habis duhur itu sampai maghrib tuh mungkin asar hilang, mau sholat di pematang sawah nggak ngerti, sholat di atas lumpur, lumpur suci. Bahkan lumpur itu kalau kering bisa pakai tayamum. Wah itu tadi, itu kalau kering bisa digunakan untuk tayamum suci. Jadi nggak apa-apa sholat di tanah becek manapun, tanah becek suci. Najis itu hanya sedikit, najis itu yang keluar dari jalur depan, air kencing, kotoran manusia, binatang, itu najis. Muntahan kan itu, darah, minuman keras, itu kan, anjing, babi sama bangkai. Setelah itu nggak najis. Ayo apa? Timun busuk, baunya kayak kotoran, enggak. Buah pace, enggak. Buah pace tersimpan di kamar sampai seminggu, baunya masya Allah, enggak najis. Jelas ya? Masya Allah. Ada orang pakai bajunya banyak, bajunya banyak 12, cuman pakainya salah. Muharram 1, Safar 1, jadi bolotan hitam, bau yang enak, suci, boleh pakai sholat. Keringat tidak najis, mau apa? Contoh kadang ekstrim biar orang paham betul. Keringetan, masya Allah, nempel langsung hitam, masya Allah, bolot, wah, suci. Bengkel suci, ini termasuk bengkel. Sama itu kan ada sebagian orang waktu di bengkel, oli tidak najis, oli tidak najis, sholatnya di atas oli pun suci, sah. Kurang lebih seperti itu ya. Makasih. Bau pertanyaan bagus itu, karena biar yang di sana Anda kan bisa sholat bisa di mana saja, nggak harus pakai sajadah. Bahkan saya pun kalau di tempat yang ramai kita tidak mau dikasih sajadah. Kenapa? Khawatir orang ngira kalau saya sholat harus pakai sajadah. Biasanya kalau kita pernah di perjalanan itu di tengah hamparan di padang pasir, itu sholat di atas pasir, jangan pakai sajadah, nanti dikira harus pakai sajadah. Sujud ada pasirnya, sah. Oleh seperti itu ya, mudahnya. Najis hanya ada 7 tadi kurang lebihnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.